Hotmail Jakarta sidik ulang, sehingga kalaupun harus dikembalikan, kembalikan. Semua pasal yang relevan masuk. Ini tewas ini. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia bentuk tim independen. Walaupun ini perkara gampang, tapi akan rumit karena dibuat balilut. Iya. Karena saling sandra menyandra. Iya. Makanya saya katakan bentuk tim independen. Tidak mungkin ini bisa diungkap dalam waktu cepat karena ini akan sandra menyandra kepentingan. Ini pasti sandra menyandra. Makanya saya bilang Bapak Presiden mohon bentuk tim independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara dan praktisi maupun akademisi lainnya supaya terbuka dan terang, bebas intervensi. Kalau jujur nih Pak Profesor, andaikan didatangkan satu tim dari Polsek Siborong-Borong kampung saya, setengah hari selesai itu. Tetapi karena ini syarat intervensi, ada yang berusaha terus menutupi, saya berusaha terus membuka, maka tidak jadi-jadi barang itu. Kepada para pelaku yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Si FS ini kan dia tersangka pembunuh direncanakan dan dia juga menskenariokan untuk menutupi seluruh kejahatannya. Dia bilang dengan lantang lagi nih, saya minta maaf kepada institusi saya, kepada senior saya, kepada pangkat dan macam-macam. Dan bahkan kita dengar sendiri juga dia mengundurkan diri dari kepolisian. Tetapi menarik, kalau memang dia sudah mengecewakan institusinya, yang mempermalukan institusinya, kemudian telah diputus kode etik dengan tidak hormat, di mana moralnya? Kita jangan lagi dijebak. Bayangkan hampir semua lembaga, kemudian terseret, ada 98 orang sekarang, kemudian terancam Mbak Caca nasibnya. Mungkin ada sekian obstruction of justice, tetapi yang kena kode etik ini barangkali akan stuck karirnya. Tetapi jangan lupa bagaimana rebound polisi kita sekarang ini. Saya tidak tahu berapa lama. Saya kira saya mengingatkan sejak pertama jadi tersangka. Kenapa? Karena ada karakter yang kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan, tanda kutip, minimal mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati dari yang bersangkutan. Sekarang itu adalah yang harus kita kawal betul adalah proses persidangan. Karena KKP ini punya peran misalnya nanti adalah membangun persepsi publik seolah-olah yang FS ini innocent dan sebagainya. Ini akan mengganggu atau mempengaruhi perspektif dari hakim dan jaksa. Ferdy Sambo disebut mengancam banyak pihak. Rocky Gerung singgung korupsi menggila dan pihak yang was-was. Belum tuntasnya kasus pembunuhan Brigadir J membuat pengamat politik Rocky Gerung ikut angkat bicara dan mengatakan banyak pihak yang was-was dengan Ferdy Sambo. Ia menilai bahwa kasus Ferdy Sambo ini mengancam banyak pihak lantaran akan membuka fakta-fakta lainnya yang mengejutkan. Ferdy Sambo membuat kita bening melihat kerapuan institusi itu sampai ke tingkat yang paling tinggi pada akhirnya, ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa. Tak sampai itu saja, Rocky Gerung juga menyebut tentang korupsi dan pihak yang merasa was-was jika kasus Ferdy Sambo sampai naik ke pengadilan. Banyak yang was-was ketika di pengadilan Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi-korupsi yang semakin menggila dalam peristiwa ini, atau justru kasus ini akhirnya tidak bisa dibuka. Lanjutnya, ia juga menyebut bahwa Ferdy Sambo belum mengeluarkan senjata andalannya untuk menghadapi kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukannya. Ferdy Sambo belum mengeluarkan kartu yang dia turunkan, ucap Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menyebut bahwa kasus Ferdy Sambo yang tak kunjung usai ini mengandung muatan politik. Bahkan, ia tak segan membahas tentang saling sogok dan saling mengancam di belakang. Ini akan kompleks, karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin berlapis-lapis. Dan politisasi kasus ini masih akan terus berlanjut, karena Ferdy Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan. Kita melihat pat gulipat, sogok menyogok,
Ancam-mengancam itu terjadi di belakang. Ancam-mengancam politik terjadi, intai-mengintai jabatan juga terjadi. Jelas Rocky Gerung. Sosok kakak asuh Verdi Sambo. Mantan penasihat Kapolri, Muradi mengungkapkan fakta mengejutkan di balik karir melejit dan jabatan Kadif Propam yang pernah diemban oleh tersangka pembunuhan Brigadir J, yaitu Verdi Sambo. Ia menyebut ada sosok kakak asuh yang turut melancarkan karir Verdi Sambo. Tak sampai di situ, sosok kakak asuh itu juga disebut sebagai orang yang membantu Verdi Sambo mendapatkan vonis ringan nantinya di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun, yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambo melejitkan dari senior itu, ujar Muradi dalam keterangannya kepada awak media. Meskipun demikian, Muradi tak membeberkan secara terang-terangan tentang identitas kakak asuh Verdi Sambo yang dimaksud. Ia hanya mengatakan kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada tahun 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Oleh sebab itu, Muradi meminta kepada tim khusus atau tim sus bersama Baris Krim Polri untuk menyelidiki peran dari sosok kakak asuh yang membantu Verdi Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kalau enggak, ini akan masuk angin. Dia akan mendapat hukuman yang minimal, padahal kan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa seumur hidup atau hukuman mati, kata Muradi. Selain itu, Muradi juga menyinggung soal adanya perubahan keterangan Verdi Sambo dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Perubahan keterangan Sambo itu, kata Muradi, dirinya menyebut tidak ikut menembak Brigadir J. Pasalnya berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara atau TKP, yakni Bribka Riki Rizal dan Baradae, mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelah menyita senjata api milik Brigadir J, Bribka Riki Rizal membawa senjata tersebut untuk diletakkan di kamar anak Verdi Sambo. Hal tersebut merupakan upaya Bribka Riki Rizal agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Dia berinisiatif ambil senjata si J, simpan di kamarnya anaknya Sambo di atas, lanjut Erman. Atas hal itu, Erman mengatakan bahwa tindakan Bribka Riki Rizal itu terbukti dalam pemeriksaan menggunakan lie detektor beberapa hari lalu. Itu inisiatifnya dan itu terlacak waktu pemeriksaan dengan lie detektor. Itu pernyataan inti di sana, tutupnya. Kembali ditemukan fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Baradae mengungkap fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Verdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengungkapkan fakta terbaru terkait kliennya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Dalam keterangannya, Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Verdi Sambo Duren 3 yang kini menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh Riki Rizal. Itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah, sempat ke toilet berdoa, kata Roni seusai dihubungi pada Kamis. Roni juga menjelaskan Baradae terkejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya, Bribka Riki Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae sempat berdoa, jelasnya. Roni Talapesi juga menampik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar bahwa kliennya tersebut menelpon setelah mendapat perintah Verdi Sambo.
nggak ada yang dihubungi. Kemarin yang disampaikan pengacara lama, Doli Payumara itu hoax, imbuhnya. Dengan upaya tersebut, lanjut Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian. Jadi kalau dia nggak menembak, dia hanya menyuruh, hukumannya enggak hukuman mati. Jadi cuma 5-10 tahun. Dia masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia. Tutur Muradi. Sebagai informasi, Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir J. Selain Sambo, ada 4 tersangka lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, Ferdi Sambo juga menjadi tersangka dalam obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J. Polri juga menetapkan 6 tersangka lainnya, yaitu tersangka Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Ferdi Sambo ditakuti Jenderal Bintang 3. Kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak bongkar alasan Ferdi Sambo menjadi sosok yang ditakuti oleh Jenderal Bintang 3, singgung masalah mafia dan orang kepercayaan. Kamarudin mengaku heran dengan sikap tinggi Polri yang takut dengan Ferdi Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut. Maka saya bilang ketakutan apa yang berlebihan, Bapak saja tidak takut, kami semua ketakutan, ujar Kamarudin dalam kanal YouTube Uya Kuya TV pada Kamis. Dalam acara tersebut, pengacara Brigadir J membongkar alasan yang membuat Ferdi Sambo ditakuti oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Kamarudin menyinggung ada banyak pihak yang berada di belakang Ferdi Sambo, mulai dari institusi kepolisian, kalangan menteri, anggota DPR, hingga mafia. Hal itulah yang menurut Kamarudin yang membuat Jenderal Bintang 3 takut dengannya. Keterlibatan mafia salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. Wajar, karena ada keterlibatan mafia, bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, ucap Kamarudin. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Ferdi Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri, Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri. Di mana Kapolri pergi dia ikut. Ferdi Sambo sama dulu pergi ke istana itu Kapolri. Di situ ada Kapolri, di sana ada Ferdi Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Ferdi Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jenderal, bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia untuk dapat jabatan, bebernya pengakuan Bribka Riki Rizal. Akhirnya terkuak detik-detik kematian Brigadir J, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Rupanya sempat melakukan penyitaan terhadap senjata api atau senpi milik Brigadir J. Hal tersebut dilakukan Bribka Riki Rizal lantaran melihat Brigadir J dan Kuat Ma'ruf tengah bersih tegang. Ia takut Brigadir J menjadi emosi dan melayangkan tembakan kepada sopir keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dia Bribka Riki Rizal berinisiatif jangan sampai terjadi nih. Si KM udah bawa pisau, jangan-jangan sakit hati. J berantemlah, mereka terjadilah penembakan, ujar kuasa hukum Bribka Riki Rizal Erman Umar kepada awak media pada Rabu.